Selamat malam Bapak dan Ibu, selamat datang di acara Entrepreneurs Academy dari Ciputra Entrepreneurs Club. Dan perkenalkan, saya Andrian, tim Akademi Ciputra Entrepreneurs Club yang akan memandu jalannya acara Entrepreneurship Academy di malam hari ini. Entrepreneurs Academy adalah acara yang diselenggarakan oleh Ciputra Entrepreneurs Club dan khusus malam ini, topik yang kami angkat adalah strategi pemasaran digital melalui Shopee. Bapak dan Ibu, acara malam ini merupakan salah satu bentuk komitmen manajemen Ciputra Entrepreneurs Club untuk memberikan pelatihan seri entrepreneurship sebagai implementasi 10 modul entrepreneurship kepada semua member Ciputra Entrepreneurs Club. Dan malam ini kami mengundang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya untuk berbagi ilmu dan juga keahlian. Tentunya akan sangat bermanfaat untuk para entrepreneurs yang menghadiri acara Entrepreneurs Academy di malam hari ini. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan menyapa dahulu narasumber kami, Bapak M. Fadilah. Beliau saat ini sebagai SME Onboarding Shopee Indonesia. Selamat malam, Pak Fadil. Halo, selamat malam Pak Apa Andrian. kabar? Baik, Alhamdulillah sehat walafiat nih malam hari ini. Alhamdulillah, sehat walafiat di pertemuan virtual kita di malam hari ini ya Mas Fadil ya. Iya, Ini pertemuan kedua kita setelah bulan Februari kemarin ya, ya benar banget nih Pak sebelum Andrian. Lebaran. Iya, Iya, baik. Jadi setelah Lebaran ini Mas Fadil kelihatan agak subur, agak subuh ya. kelihatan berbeda dengan yang sebelumnya ya Mas Fadil. Ya mungkin aktivitasnya sekarang ini bagaimana kabarnya? Masih sering untuk melakukan pelatihan-pelatihan di berbagai daerah, Mas? Ya, masih kadang 1 bulan itu cukup padat ya, jadi memang seringnya mobile kayak gitu. Iya, jadi sering mobilitas ya sampai dengan sekarang ini ya. Iya, Dan terima kasih ya sudah hadir di acara Entrepreneurs Academy. Tentunya menjadi kebahagiaan bagi kami untuk bisa bertemu langsung nih dengan Mas Fadil yang luar biasa. Dan terima kasih atas kesediaan waktunya menjadi narasumber kami di malam ini. Dan bagi Bapak Ibu yang telah bergabung di acara Entrepreneurs Academy, bisa disampaikan melalui fitur dan chat, dan silakan juga disampaikan juga dari daerah mana untuk nantinya kita bisa dapat sapa dalam acara. Saya ingin menyampaikan juga bagi Bapak Ibu yang ikut acara ini, nanti akan mendapatkan e-sertifikat yang akan kami kirimkan melalui email Bapak dan Ibu, dan dipersilakan untuk follow akun sosial media kami agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate seputar Ciputra Entrepreneurs Club. Untuk itu, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan nanti menggunakan fitur Q&A atau melalui fitur chat yang tersedia dan akan dijawab setelah materi presentasi dari narasumber akan terakhir. Baik, kita akan melanjutkan acara berikutnya dengan mendengarkan sharing dari Pak M. Fadilah dengan tema strategi pemasaran digital melalui Shopee. Silakan Pak Fadil, waktu dan tempat kami persilahkan. oke, terima kasih Pak Andrian untuk waktunya pada malam hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam Bapak, Ibu, teman-teman peserta webinar pelatihan pada malam hari ini. Senang banget ya ini saya kesempatan yang kedua kita bertemu lagi mungkin dengan Pak Andrian ini. Sebelumnya seperti yang sudah dikatakan ini merupakan ajang salah satu silaturahmi kita ya Bapak Ibu semua ya, meskipun ini secara online, secara webinar, semoga ini tidak menjadi salah satu kekurangan gitu ya. Ini mungkin salah satu kelebihan kita ya Betul di sekali. dunia digital ini, kita bisa bertemu yang dipisahkan antara jarak ya, gitu ya, dan Dan waktu waktu. juga. Nah, jadi ini merupakan teknologi yang sangat mutakhir nih. Dulu mungkin sebelum apa namanya COVID kita nggak pernah ketemu seperti ini ya, Betul. canggung mungkin. Nah ini mungkin kita udah jadi normal banget nih bertemu memberikan pelatihan seperti itu. Nah ini mungkin juga salah satu hal yang sangat kita waspadain kalau kita nggak bisa berkembang di dunia digital saat ini, kita pasti bakal ketinggalan.
Nah, ini mungkin tema yang pada malam hari ini kita angkat itu menarik banget ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ini kita sama-sama nanti belajar bareng gitu ya, gimana sih kita bisa meningkatkan bisnis kita, omset kita, penjualan kita nanti bersama Shopee Indonesia. Oke, Ya, sebelumnya mungkin saya kenalan dulu nih ya, mungkin Bapak Ibu semuanya tadi udah kenalan sambil diperkenalkan disapa juga. yang sudah hadir ya, Mas Fadil, Iya, pintu oke. Nah, masuk ini ya. eh, terima kasih banyak ya Bapak Ibu semua. Mungkin yang udah hadir sekitar 20 jutaan orang, ini masih ada yang beberapa yang belum nih absen ya. Dari Pak Betul. Anton dari Malang, dari Pak Edwin Semarang, Arta Cikarang. Boleh ya. Ini saya senang banget. Ataupun kalau misalnya mau memperkenalkan bisnisnya, produk-produk yang dijual itu boleh banget ya. Saya pengen tahu juga nih, Bapak Ibu semua di sini kalau boleh saya tahu bisnisnya apa aja. Ya, ataupun jualannya jualan apa nih produknya ya. Barangkali teman-teman sini ada yang nyari ini produknya. Nah, ini nanti bisa kita apa ya? Bisa kita konsultasikan aja nih. Karena di sini nanti kita ada bakalan grup WA. Tadi udah di share juga linknya Bapak Ibu semua di kolom chat. Boleh banget gabung link di dalam tersebut ada grup WA-nya. Karena nanti kita bakal ada pendampingan dari Shopee. Nah, seperti apa juga benefitnya? Nanti saya bakalan spill nih pada malam hari ini. Mas Ya, Fadil, seperti itu. ini Ya, belum ada atas permintaan kaos nih Pak. oke. Mau kalau seperti saya ya, oke. Nanti boleh banyak kok di Shopee yang jual ya. Kalau ini Iya, khusus. kalau di Shopee ya, tapi kalau Iya. dari Mas Fadil nanti akan dipertimbangkan ya. Oke, siap. Oke, dari France nih, Kak France jual software dan jasa pembuatan website. Oke. Ya, ini software juga sebenarnya bisa kita jual nanti ya. Kalau benda-benda hal-hal software seperti itu dan beberapa jasa-jasa yang customize itu sebenarnya bisa banget dijual. Nanti saya bakal jelasin ya. Kemudian, oh ada yang udah berjualan Shopee juga nih, Pak Andrian Muhammad Iya, Ervando Shopee-nya Mas ya. Muhammad Ervando. Oke, ada dari Kediri, produknya madu mongso. Nah, ini madunya khasiatnya apa nih ya? Barangkali ada yang nyari nih madu mongso ini ya. Ada banyak. Ada ya manfaatnya ya. Nah, oke. Kemudian dari grup Semarang juga ini ya. Bentar, saya lihat nih produknya Bio L ya. Sudah dapat banyak omset dari Shopee. Wow, ini mungkin Ih, malam keren ya. Mungkin malam ini keren, ikutan keren, bisa keren. tambah banyak lagi nih ya. Iya dong, nambah dua Oke. kali lipatnya. Iya, Oke, amin ya. Ini rame banget nih malam hari ini ya Pak Andrian ya. benar Mas, semangat ya kita semua juga ya. Semangat ya. Oke, ini sembari kita menunggu teman-teman yang lain dulu ya, nggak apa-apa ya, kita kenalan dulu nih. Ya, ini udah hadir lagi 30-an orang lagi, makin nambah lagi nih kayak ini. Ya, oke. Siap. Oke, saya membaca secara sekilas ya seperti ini Bapak Ibu ya. Boleh banget nih. Ini mungkin saya sembari mempersiapkan apa juga materinya sebentar. Boleh banget nih mungkin sambil ngetik panjang lebar ya Bapak Ibu semua boleh banget ya. Oke, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Sebelum materi tampil sempurna, kita pengen tahu dulu siapa yang semangat malam hari ini. Iya. Silakan raise hand semuanya. Oke, ini ada yang Lihat pengen ini. promosi di Shopee. Wah, Oke. ting 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 Nah, ting 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 semuanya kayak belnya Shopee ini masuk semua. Shopee gitu ya. Ayo kita Shopee. lihat dulu nih yang Aku ini sih ya. yes. Oke, ini pengen promo di Shopee. Nah, bener banget nih. Malam ini tepat banget nih, Pak Arta nih ya. Jadi malam Ah, ini kita bener banget. Kita langsung ada sesi langsung berjualannya nantinya ya. Jadi ini pas banget nih kalau pengen promosi ya. Oke. Oke, ini saya lihat masih ada beberapa lagi yang belum masuk grup WA. Ya, boleh Bapak Ibu semua mungkin sambil mempersiapkan karena nanti di sana ada beberapa informasi-informasi ataupun nanti misalnya Bapak Ibu semua pengen ada terkendala, ada hal apa, pengen hubungin saya, Mas Fadil kemarin nomornya di mana ya? Nah, ini kita ada grup WA-nya nanti ya. Tadi ya, jadi Mas linknya. Fadil kita dipersilakan ya semua yang hadir di Hmm. malam hari ini dan juga bagi member Ciputra Entrepreneurs Club wajib nih masuk WhatsApp grupnya ini. Karena Bapak dan Ibu, selama Bapak Ibu mengikuti kelas pelatihan ini yang pertama
itu pasti akan mendapat pelatihan pendampingan khusus dari tim Shopee. Yang kedua, tips dan trik mengelola toko dan produk Shopee dan trik meningkatkan kunjungan toko di Shopee, ini belajar kelasnya ada di sini. Kemudian juga ini kesempatan untuk meningkatkan kunjungan di toko Shopee, ini juga dipelajari banyak dalam kelas ini. Betul ya Mas Fadil ya? Iya, benar banget. Ini Wah, sebentar, ini grup WA-nya coba saya share ulang lagi ya. Ini tadi boleh. sini. Nah, itu boleh langsung klik linknya ya, biar pada bergabung nih. Nanti besok Iya. close kontak sama saya nih, nggak tahu nih mau nyari saya kemana ya. Oke, seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu semuanya, kita sambil menunggu nih, lumayan bertambah lagi yang join ya. Oke, nah mungkin juga saya sembari mengumumkan ini Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai juga saya pengen memberikan informasi. Ini kita sebenarnya ada pendataan dari Shopee, link absensinya seperti ini. Ya ini mungkin nanti saya bakal infokan juga di dalam grup WA ya, ataupun mau di screenshot juga nggak apa-apa dulu, karena nanti ini harusnya Bapak Ibu semuanya mengisi. Karena kalau nggak ngisi rugi banget, karena ada beberapa benefit dari Shopee yang nanti yang bakalan kita infokan ya. Oke. Nah, ini sebenarnya harusnya Bapak Ibu semuanya punya akun Shopee dulu. Nah, di sini siapa yang belum punya akun Shopee nih? Ya. Jadi mungkin yang sering belanja di Shopee nanti bisa langsung mengisi linknya ya. Karena nanti ini bakalan terintegrasi ke aplikasi Shopee-nya kalau kita ngisi linknya. Jadi langsung kebuka di aplikasi Shopee. Kalau kita membuka pakai laptop, nanti kita harus login terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Nanti saya bakal infokan lagi kok di dalam grup WA ya, ini untuk linknya. Jadi kalau misalnya Bapak semua masih, wah Mas Fadil saya nanti aja nih mau isi, nggak apa-apa, di screenshot dulu aja, ataupun catat dulu aja nggak apa-apa ya. Jangan lupa memilih event pada malam hari ini, 14 Juni, bersama Ciputra Entrepreneurs Club, seperti itu. Oke, Pak Andrian, kira-kira Yes. gimana? Bisa kita mulai ini? Ya, sebelum kita mulai kita pastikan aja, jadi ada dua Oke. pendataan ya. Yang pertama itu dari Shopee, Bapak Ibu bisa lihat linknya terpisah, dan juga link yang isinya untuk masuk ke WA Group ya. Jadi yang Ya, belum berhasil disimpan aja, nanti bisa menghubungi saya. Ya, Bapak dan Ibu yang belum berhasil nanti bisa menghubungi saya. Nah, ini saya kirimkan kontak person saya untuk memastikan Bapak Ibu nanti bisa terhubung dengan WA Group ini. ya. Boleh kalau misalnya nanti dicatat dulu, di screenshot dulu aja, nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Biar nanti nggak lupa nih mau nyari kemana, seperti itu. Ya, saya sudah informasikan kontak person saya di 0823 1161 2613. Bapak Ibu bisa menghubungi saya apabila tidak bisa berhasil masuk ke WhatsApp grupnya. Baik, silakan dilanjutkan Mas Fadil, sudah nggak sabar nih. Oke, nah ini mungkin waktunya sudah pas dan juga teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua sudah masuk, yang hadir juga lumayan banyak juga ini ya, bertambah. Mungkin kita langsung aja memulai webinar pelatihan kita bersama Shopee pada malam hari ini, yang dimana harapan dari kita semuanya adalah gimana produk kita itu dari lokal bisa mengglobal bersama Shopee. Nah, seperti itu ya. Sebelumnya saya pengen memberikan beberapa hal perkembangan bisnis UMKM di era digital. Tapi sebelum saya memulai slide berikutnya, biar kita tambah semangat, kira-kira apakah Bapak Ibu semuanya, teman-teman udah siap mengikuti webinar kali ini? Kalau siap, boleh banjiri kolom chat dengan kata-kata siap ya, biar kita semangat semuanya. Boleh, silakan diketik. Gas. Oke, dari Franciscus siap. Oke, yang lain ya, biar nggak ada yang ketiduran nih. Barangkali ada yang ketiduran nanti ya. Oke. Kita lihat dulu nih, biar semuanya pada semangat ya. Oke, Cuma segini. siap ya. Cuma segini. Cuma segini ya, siap. Oke, dari Karolin, Oke. dari Arta Sihaan, Suratmi, ya. Oke, dari Kak Andre, siap, Oh, ya. semakin banyak yang masuk dan Banyak kita nggak nih bisa ya. menghitung lagi nih Mas Fadil. Ayo. Oke, saya untuk ini kayaknya nge-lag nih laptop saya ini. Wah, saking banyaknya ya. Oke, siap karena semuanya udah siap. Langsung aja tanpa banyak
membuang banyak waktu ya, kita langsung aja memulai webinar kita pada malam hari ini. Namun kita pengen sharing-sharing dulu nih ya, gimana sih potensi perkembangan bisnis UMKM di era digital saat ini nih Bapak Ibu semuanya. Ya, ini kita ambil berdasarkan data yang kita peroleh di tahun 2003 lalu, bahwasanya transaksi e-commerce di tahun lalu itu udah mencatat 3,71 miliar. Nah, ini banyak banget ya. Ini kalau dibeliin tadi madunya itu Bapak tadi itu banyaknya berapa liter nih ya. Nah, ini kalau kita lihat bahwasanya 70% dari penduduk Indonesia itu adalah milenial yang lebih melek teknologi. Yang mana nantinya proyeksi penggunaan e-commerce di Indonesia itu mencapai 244,67 juta pada tahun 2027. Ini proyeksinya ya sangat wah banget nih ya kalau kita lihat di sini gitu ya. Ini sangat rugi banget kalau kita nggak ikut dalam hal perputaran uang di e-commerce ini ya. Mungkin tadi Bapak Ibu semua udah pernah merasakan, saya jualan ini meskipun di rumah aja, wah banyak banget nih ya. Mungkin saya pengen banyak lagi nih. Gimana nanti Mas Fadil caranya? Nah itu ya nanti Mas Fadil termasuk duit saya ada di situ. Saking sering belanjanya ya mungkin ya Pak Andrian. Saya juga setiap bulan pasti ada yang dibeli gitu ya. Nah jadi sebenarnya e-commerce ini menguntungkan kedua belah pihak. Baik pembeli, penjual pun merasa teruntungkan di sini gitu ya. Yang dimana e-commerce merupakan proses jual beli di sana gitu ya, pembayaran terintegrasi di sana, pengiriman yang di sana juga, jadi udah dalam satu sistem gitu ya. Pembelinya merasakan mudah gitu ya, merasakan mudah untuk belanja, hemat waktu, tenaga, fleksibel, belanja di mana aja sambil rebahan, sambil dengerin saya webinar, buka Shopee nih, wah mau belanja ini buat besok nih gitu ya, bisa gitu ya, lebih praktis. Dari segi penjual pun juga mudah banget ya, jualannya praktis, kita bisa mencapai exposure yang lebih luas dibandingin mungkin kita jualannya hanya di status WA, mungkin ya di grup-grup keluarga ataupun di Facebook, di sosial media aja. Itu nah, pastinya mungkin cuma limited ya Mas. limited ya. Nah kalau di e-commerce sendiri ya pasti pertumbuhannya juga bakalan lebih luas juga. Nanti kita bisa membangun hubungan loyalitas dengan pelanggan yang lebih kuat juga, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah di sini pasti ada yang berjualan di e-commerce ataupun di media sosial ya pasti ya. Boleh nih dijawab Bapak Ibu semua di sini, rata-rata yang udah jualan ataupun yang sering jualan kira-kira di media mana aja? Media sosial kah ataupun di e-commerce kah? Kalau media sosial kalau boleh saya tahu di mana aja? Apakah mungkin di Facebook kah ataupun di Instagram kah? Ataupun Mas Fadil saya baru jualannya di story WA aja ataupun saya baru jualannya di grup-grup keluarga aja nih, ataupun saya masih jualan offline. Saya udah jualan semua Mas Fadil, Facebook iya, Instagram iya, semuanya iya. Oke, boleh ya di-spill dari Kak Arta, Facebook dan di WA. Oke. Mungkin ada yang wah di e-commerce juga nih ya. IG, Facebook, TikTok, YouTube. Wah, udah jualan di YouTube juga nih buat konten-kontennya. Keren nih. Ya. Yang lainnya yang di Shopee mungkin ada yang sudah ataupun ada yang belum, boleh di-spill juga ya. Ini jualannya di mana aja? Saya pengen tahu nih rata-rata ya, Bapak Ibu sini jualan di mana aja, ataupun mempromosikan bisnisnya, produknya itu di mana aja ya. Oke, sembari mencatat mungkin kalau kita lihat di sini jualan mana Mas Fadil kalau yang lebih efektif itu media sosial kah e-commerce? Saya nggak bisa menjudge salah satunya itu terbaik, tapi kalau kita bisa memaksimalkan kedua-duanya itu jauh lebih baik ya, karena satu-satu itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Kayak media sosial, orang pengen mencari inspirasi untuk belanja, melihat konten-konten, melihat video-video di sosial media, pengen belanja gitu ya. Cuma kekurangannya ini mereka proses checkoutnya belum end to end. Maksudnya kayak pemesanannya, pengirimannya, ataupun nanti misalnya wah
pembayarannya mungkin nanti gitu ya. Ini mau bayar lewat apa Kak? Ngirimnya mau pakai apa Kak? Pasti chat di WA aja ya Kak. Pasti gitu kan. Ya Dan yang terpisah. pasti Mas Fadil rentan sekali sama penyalahgunaan ya, contohnya Nah, penipuan kayak iya gitu ya. bener banget. Jadi juga kekurangannya, wah ini bener-beneran Kak transfer dulu ya. Ini kita nggak tahu nih kalau kita transfer dulu biasanya beneran atau enggak gitu ya. Nah itu sebenarnya kelemahannya. Mungkin kalau media sosial ini lebih tepat untuk dijadikan pemasaran media gitu ya. Nanti kita bisa closing Kak. Kalau misalnya kakak enggak percaya, boleh nih rekber nih melalui e-commerce nih di Shopee. Nah, kan kita bisa mengarahkan. Di sana ada gratis ongkir. Saya juga ada voucher di sana, ada cashback. Nah, jadi kita bisa mengarahkan juga seperti itu. Mungkin kami udah terjual banyak nih Kak, bisa melihat pembeli lain ulasan-ulasan gitu ya. Proses checkoutnya cepat, tinggal klik 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 klik, udah dikirim besok barangnya sampai gitu ya. Jadi udah terintegrasi dalam satu sistem seperti itu. Jadi ini mungkin selama ini Bapak Ibu semuanya yang masih mengandalkan media sosial, sebenarnya masih kita nggak terlambat sama sekali, kita bisa memulai gitu ya, memulai pelan-pelan sambil memindahkan produk-produknya di e-commerce. Media sosialnya tetap jalanin aja ya, barangkali besok-besok ada orang pembeli baru yang masih belum percaya dengan toko kita di media sosial, ya bisa kita arahin aja nanti di e-commerce ini seperti itu gitu ya. Oke. Nah mungkin kalau macet-macet mohon maaf ya, mungkin jaringannya atau gimana ini ya. Oke, sebentar. Nah, kalau kita lihat ini potensi pertemuan UMKM bersama Shopee, Bapak Ibu semuanya, dari tahun 2022, 2003 itu bertambah selalu UMKM yang berjualan di Shopee ini, Bapak Ibu semuanya. Di tahun ini pun nantinya di 2025 nanti itu bakalan bertambah lagi ya, berdasarkan data yang kita peroleh saat ini gitu. Jadi di tahun 2023 itu e-commerce di Shopee itu paling banyak 50% digunakan oleh UMKM yang untuk berjualan. Karena nanti kita bisa memberikan beberapa benefit-benefit juga yang kita support khusus buat perkembangan UMKM yang ada di Indonesia. Nah, Shopee ada untuk UMKM. Ini apa sih Mas Fadil? Kok ada program Shopee untuk UMKM? Nah ya, jadi sebenarnya kalau Shopee itu nggak hanya ada di Indonesia aja. Kita ada di beberapa negara nih, kayak Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan. Dia mungkin Bapak Ibu semua yang berada di luar negara ini gitu ya, pernah belanja. Nah ini juga nanti bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Shopee. Bahkan nanti kita ada program ekspor Shopee gitu ya, ekspor Shopee. Nah, itu nanti kita bisa diekspor produk-produk ini di beberapa negara ini. Nanti saya bakal spill gimana proses ekspor Shopee ini, gitu ya. Dan juga kita ada berbagai macam pendampingan berkelanjutan untuk penjual. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu semuanya, kita ada tim yang mendampingin Bapak Ibu semua untuk berjualan, ya. Seperti apa nanti program nanti saya bakal jelasin juga untuk sesi saat ini. Jadi program-program Shopee ada untuk UMKM ini, kita ada kampus UMKM Shopee dan juga kampus UMKM Ekspor Shopee. Nah, ini mungkin sering dengar juga nih Bapak semua, mungkin di kotanya pernah melihat kampus UMKM Shopee, itu apa sih Mas Fadil gitu ya. Jadi ini kita ada di beberapa kota saat ini kampus kita. Kampus UMKM Shopee kayak di Solo, Bandung, Makassar, Bali, Semarang, Jakarta, Malang, dan ada kita tim-tim pendampingan juga di kota-kota lainnya, ya. Jadi mungkin besok Bapak Ibu semua punya komunitas nih. Mas Fadil, saya punya komunitas nih 10 orang, 20 orang pengen belajar nih di kampus UMKM Shopee. Boleh nggak Mas Fadil? Itu boleh aja, ya. Nanti kalau misalnya nggak tercover di kotanya, ada di beberapa kota juga tim Shopee, ataupun kita bisa melaksanakan secara online kalau misalnya punya komunitas, itu boleh banget gitu ya. Mas Fadil, saya punya banyak reseller nih,
tapi belum jualan di Shopee resellernya. Saya pengen ini nih apa namanya latih nih reseller ini nantinya. Bisa nggak mendapat pendampingan? Itu bisa. Nanti boleh hubungi saya juga gitu ya. Karena kita memberikan edukasi, pendampingan bisnis. Di beberapa kota ini kita ada fasilitas pendukung kayak ruangan untuk live streaming, ada buat fotografi juga, dan ini kita berikan secara gratis ya Bapak Ibu semuanya untuk UMKM seperti Jadi itu. Mas Fadil untuk wilayah-wilayah yang disebutkan tadi Solo, Bandung, Makassar, Bali, Semarang, Jakarta, Malang, Yogyakarta, Surabaya, Magelang, Cilegon nanti bisa dimediasi dengan Mas Fadil ya, di mediator Iya, ya untuk benar banget. pas pendampingannya ya. Oke, Iya, betul keren. banget seperti itu. Nanti mungkin punya belum semua, saya punya beberapa teman-teman nih pengen belajar nih di Solo. Ya udah nanti kita mediasi, saya hubungkan dengan timnya seperti itu, Ti. Boleh banget ya, seperti itu. Oke, ya. Nomor saya nanti ada di dalam grup WA ya. Eh, ini nanti boleh hubungin aja saya. Nanti saya ada di dalam grup WA kok, seperti itu. Oke, untuk Semarang itu ada di UMKM Center di Banyumanik. Ya, nanti untuk lebih tepatnya saya infokan aja ya di mana alamat-alamatnya. Mas Fadil, ini banyak orang Banyumanik di sini loh. Wah, ya Banyumanik ya. Pas banget Semarang atas. Pas banget tuh, deket tuh ya. Kalau tahu UMKM Center tuh yang dekat terminal apa namanya saya kurang ingat juga tuh ya. Terminal Sukun kalau nggak salah. Nah, ya di situ lah pokoknya di UMKM Center itu di situ seperti itu ya. Pokoknya UMKM Center. Oke, nanti boleh untuk di belakang layar aja nanti ya. Seperti itu kalau misalnya pengen berkunjung dan mengadakan pelatihan-pelatihan di sana untuk mengembangkan bisnisnya UMKM Bapak Ibu semuanya. Seperti itu, kita ada beberapa kurikulum pelatihan. Nah, hari ini, malam ini kita pelatihannya dasar dulu aja. Saya yakin mungkin Bapak Ibu semua sini ada yang masih belum berjualan Shopee, Mas Fadil. Saya belum tahu jualan Shopee, tapi saya pengen belajar. Saya gaptek nih, saya mau pengen belajar dari nol. Itu bisa nggak malam ini? Ya, bisa banget. Ya, karena memang kita pengen melewatin satu gerbang dulu pada malam hari ini, yaitu kelas pelatihan dasar. Buka toko, upload produk, gimana cara jualannya, dan perkenalkan fitur basic-basic. Nanti ada namanya itu kelas lanjutan, pelatihan lanjutan namanya Bimbel Shopee. Nah, Bimbel Shopee ini nanti kita ada beberapa materi-materi, kayak misalnya pengen promosi lebih cuan lagi gimana caranya. Wah, ini saya suka live nih. Itu gimana ya lebih maksimal ya Mas Fadil ya. Saya belum banyak nih penjualan saat live. Nah, itu nanti bakal ada materinya. Ataupun pengen beriklan di Shopee, gimana secara optimal. Ataupun nanti kita ada kelas pendaftaran untuk ekspor Shopee ini, ya. Jadi nanti itu ada kelas pelatihan lanjutan selama sebulan. Tapi ada syaratnya. Nah, ini syaratnya kita adalah pertama mengisi pendataan yang saya berikan tadi linknya. Biar terdata, biar kita undang karena ini sistemnya undangan ya. Kalau nggak ada datanya kita nggak bisa mengundang. Bapak Ibu semua, kita ada undangan nih. Mau ngundang kemana ya orangnya ya? Nggak ada nomor WA-nya, nggak ada emailnya. Jadi pastikan WA-nya aktif, emailnya juga aktif. Tapi nanti dua-duanya bakalan kita kirim kok ya, email sama WA. Seperti itu, pastikan WA-nya aktif. Nanti minimal ada 2 produk di tokonya, di akunnya. Jadi itu udah jadi tokonya. Kalau misalnya nggak ada produknya, itu kan akunnya akun biasa, akun untuk belanja aja. Jadi nanti silahkan upload produknya minimal ada 2, nanti bakalan kita undang ya. Biasanya itu di pertengahan bulan ini ada Bimbel Shopee ya Bapak Ibu semuanya. Jadi di minggu keempat tuh biasa ada Bimbel Shopee. Jadi persiapkan, jangan telat, karena kalau misalnya telat ya diundangnya bakalan lama lagi gitu ya. Jadi pastikan nanti udah mengisi link pendataan, saya bakal share lagi di dalam grup WA kita, dan juga nanti pastikan ada 2 produk di tokonya ya. Nanti saya bakalan infokan gimana Bapak Ibu semua yang belum tahu caranya upload produknya, buka tokonya, jangan khawatir. Saya bakalan infokan malam ini juga kayak gitu. Nah, ini yang paling UMKM senang nih ya. Kita memberikan program promosi untuk UMKM binaan kita. Apa nih Mas Fadil promosinya? Jadi ini adalah salah satu bentuk dukungan kita untuk UMKM agar
produknya agar produk lokal itu semakin berkembang. Di sini ada Shopee Pilih Lokal. Ini adalah kampanye khusus buat produk-produk lokal unggulan. Kalau nanti Bapak Ibu semuanya menjual produk lokal di Shopee, nanti berkesempatan bisa mengikuti kampanye ini. Kita bakalan pilih produknya, kita bakalan pajang produknya itu secara gratis. Nanti bakalan terpampang tuh di kampanye Shopee Pilih Lokal. Ya, kalau nanti produknya itu adalah produk Muslim, itu di Shopee Barokah. Nanti ada kita juga menggalakkan produk Bangga Buatan Indonesia, khusus produk daerah. Bahkan kita juga memberikan voucher. Biasanya ini Shopee yang mendanai voucher ini untuk penjual, untuk pembeli. Jadi pembelinya itu bisa klaim voucher ini. Mereka hanya bisa belanja di produknya Bapak Ibu semua nanti di Shopee Pilih Lokal ini. Jadi bakalan terbantu juga penjualannya. Ya, jangan khawatir Mas Fadil, saya pengen ikutan. Itu apa ya nanti kira-kira kisi-kisinya ya agar produk saya dipilih ya. Mungkin nanti fotonya, deskripsinya, nanti saya bakal infokan juga ya, gimana nanti Bapak Ibu semuanya bisa ikut bimbel Shopee dan juga bisa produk yang bisa kita promosikan di Shopee Pilih Lokal ini ya. Ini gratis tanpa dipungut biaya. Biasanya kalau ada kampanye-kampanye itu biasa di Shopee kan kita harus mengeluarkan biaya dulu seperti itu. Oke, seperti itu programnya dan dari Shopee. Oke, kira-kira Bapak Ibu semua apakah tertarik dan mau mengikuti program bimbel Shopee dan juga program promosi ini? Oke, dari Kak Andre saya minat bimbelnya, mau. Oke, yang lain? Kalau belum ada suara ya udah nggak ada yang mau berarti ya. Oke, mau banget dari Kak Antasiaan ya. Mau. Oke, silahkan nanti diikutin ya. Ini bimbelnya itu biasanya di minggu keempat nih bulan ini biasanya. Jadi siapin aja ya. Jangan sampai nggak keundang Mas Fadil, kok saya nggak keundang ya bimbel Shopee ya. Nah mungkin nggak ngisi data pelatihannya ataupun produknya belum ada di Shopee ya. Jadi nanti boleh Mas Fadil, saya belum punya produk tapi saya jualin produknya teman-teman saya nih. Boleh nggak itu saya masukin di Shopee saya? Boleh aja ya. Nggak apa-apa, kalau misalnya kita mau jualin produk teman kita di Shopee, ya nanti bisa aja ya ambil fotonya, nanti izin sama mereka, kita bisa jualin aja seperti itu. Nanti ataupun Sodil saya pengen belajar dulu nih bimbel Shopee-nya, saya ngambil ilmunya dulu, boleh nggak saya pakai produk yang ada dulu aja? Ya nggak apa-apa. Yang penting syaratnya itu ada 2 produk aja tokonya, biar nanti bisa ini ya, bisa kita undang seperti itu. Oke, mau banget ya, ini banyak banget yang mau nih. Semoga nanti bisa ikutan di program-program Shopee ini, jadi jangan lepas sampai di ini aja malam ini belajarnya ya. Nanti bakal ada tim Shopee lagi yang mendampingin pokoknya Bapak Ibu semua. Jadi nanti ada saya, ada tim-tim bimbel lainnya pokoknya. Jadi bakalan ketemu dengan tim-tim Shopee lainnya juga nanti seperti itu. Nah, dukungan Shopee lainnya nanti kalau misalnya pengen belajar, Mas Fadil saya udah ahli nih di materi ini. Saya pengen cari materi-materi yang ekspor lagi. Ada nggak? Ada. Nanti ada seminar online Shopee. Terus kita ada di beberapa YouTube juga. Bahkan kita ada roadshow juga nanti di kampus Shopee. Nantikan aja di kotanya masing-masing ya. Kita ada kampus Shopee. Pastikan ngelihat infonya nanti di media sosial kita. Biasanya kita infokan juga di sana. Nanti itu juga ada di bimbel Shopee. Apalagi di bimbel Shopee Export. Seperti itu. Jadi banyak banget program Shopee ini ya, yang sampai ketinggalan Bapak Ibu semuanya ya. Nah, seperti itu ya. Silahkan nanti diikuti aja. Boleh infokan, klik aja juga mungkin yang belum bergabung di dalam grup WA, nanti boleh tanya-tanya juga ya. Saya bakal informasikan juga nanti beberapa hal di sana seperti itu. Oke. Nah, kalau pengen jualan sambil live streaming, saya pengen kenalin. Apalagi saat ini orang banyak banget nonton live streaming untuk belanja. Kok orang rame ya? Itu Mas Nadil ya, orang jualan di Shopee itu ya, di live itu ya. Ya pasti rame sekarang gitu ya. Saya juga kadang mencari ada diskon di sana. Biasanya kalau diskon-diskon itu banyak berterbangan di live-live itu Bapak Ibu semuanya. Nah itulah salah satu triknya saat ini orang jualan ya. Shopee banyak memberikan diskon juga di khusus di live ini karena saat ini zamannya orang ya langsung jualannya gitu ya.
bisa mendemonstrasikan produk, kita bisa membangun interaksi jalan pembeli, mengoptimalkan branding dan sebagainya. Jadi ini saat ini penjualan yang ada di Shopee itu juga kebanyakan orang mengoptimalkannya di live ini, gitu ya. Jadi jangan khawatir, jangan Bapak Ibu semua. Nanti Mas Fadil saya belum pede nih, nanti ada tim Shopee yang mendampingin. Bu, nanti ini ya cara ngomongnya ya. Ini nanti materi yang perlu diobrolin nanti bakal ada ya di Shopee. Jadi nanti Bu silakan live nanti kita lihat nih. Nanti bakalan ada kok Bapak Ibu. Jadi di Bimbel Shopee nanti bakalan detail lagi belajarnya ya. Kalau misalnya belum bisa live, bisa buat konten video juga ya. Kalau video kan kita tinggal videoin, edit-edit gitu ya, gabung-gabungin, kasih musik. Nanti kita bisa tag produknya. Barangkali muncul FYP ya di beranda orang, mereka nyari produknya, ya udah mereka bisa klik itu. Di sana juga kadang biasanya ada cashback, diskon juga melalui Shopee Video ini. Nah ini menambah exposure juga ya Bapak semua ya. Jadi kayak media sosial juga orang bisa melihat produknya, bisa langsung klik juga nantinya seperti itu. Ya silahkan nanti dimanfaatin aja. Ini saya sambil memperkenalkan tren-tren saat ini ya. Tapi sebelum kita live, sebelum kita membuat video, pasti harus ada tokonya dulu. Kita live, kita buat video, ternyata nggak ada produknya, orang mau belanja apa ya. Jadi sebenarnya maksudnya saya pengen live nih, ternyata saya lihat produknya cuma satu, orang mau beli satu aja apa ya. Jadi sebenarnya nanti kita bisa optimalkan lagi ya, seperti itu. Ya, Mas Fadil kalau untuk membership Entrepreneurs School mau bikin video jago banget, udah keren-keren bikinnya. Cuman mungkin belum sampai ke Shopee. Iya. Nah, ini ya udah ada untuk di toko Shopee. Ya. Nah, mungkin udah belajar konten video, langsung aja sambil belajar, sambil ini langsung upload aja nanti kita tag diskon tag produknya. Jadi orang langsung nge-tag nih, video kita muncul, produk kita langsung muncul sini. Nah, jadi orang langsung bisa beli nanti kayak gitu. Nah, ya. Udah canggih sekarang, jadi canggih. Orang iseng-iseng beli buka Shopee, muncul video kita di depan gitu ya. Ya bisa exposure-nya juga lebih bagus juga nanti seperti itu. Nah, kayak gitu ya Bapak semua ya. Oke, saya juga pengen perkenalkan program ekspor Shopee. Wah, ini Shopee kok ada ekspornya juga nih. Gimana nih caranya ekspor? Nah, jadi di Shopee itu namanya program ekspor Shopee itu bisa kita ekspor produk kita itu ke Amerika Latin, Asia Timur dan Asia Tenggara nanti yang ada Shopee-nya. Ini free tanpa biaya tambahan apapun. Biaya keluar itu ditanggung oleh Shopee. Jualannya di mana? Cukup di aplikasi Shopee kita yang biasa untuk belanja. Kita jualan di sana, nanti ada notifikasi kalau kita daftar undang, ya udah daftar aja ya. Nanti kirimnya gimana Mas Fadil? Kirimnya ini biasa aja, kirimnya packing yang aman, nanti kirimnya pakai ekspedisi biasa ke gudang kita di Jakarta, nanti ada gudangnya, tapi ada alamatnya lah pokoknya, tinggal kirim pesan seperti biasa. Setelah itu diproses, itu langsung cair dananya tanpa menunggu sampai ke negara tersebut. Jadi kalau udah dikirim dari gudang kita itu langsung cair dananya, jadi kita nggak perlu nunggu-nunggu lagi gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya apalagi saat ini yang banyak tren itu kayak produk-produk lokal dari Shopee dari Indonesia itu kayak batik, kayak kerajinan, kerap itu ya. Di Bojonegoro itu ada salah satu UMKM kita, dia jualnya ibu-ibu tas rajut ya dari kain, dari tali apa nggak salah saya lupa juga. Itu diekspor ke Malaysia. Dia jualannya seperti itu aja. Jadi hal-hal seperti ini bisa kita manfaatkan juga nanti ya. Mungkin Bapak Ibu semua, ibu-ibu di rumah yang sering suka ada kerajinan, buat kerajinan, yang jualannya fashion gitu ya, nanti bisa ikutan ke dalam program ekspor Shopee ini, kayak gitu. Ya, oke. Nah ini ada salah satu, ya. Pertanyaan dari Pak Arto itu, kalau nggak ada usaha gimana? Karena fokusnya saat ini masih bisnisnya properti, kira-kira gimana? Oke, kalau bisnis properti berarti bisa nggak dimanfaatkan nanti gitu ya. Bisa aja kalau properti kan sebenarnya nanti mungkin ini propertinya seperti apa dulu.
gitu ya. Sebenarnya di shop itu kita bisa kayak membuat kayak voucher-voucher atau apapun, kayak misalnya beli properti ini melalui ini bisa dapat cashback gitu. Kita ada vouchernya nih, jualin aja voucher-vouchernya atau gimana, itu sebenarnya bisa sambil kita memperkenalkan branding produk kita, ya kita bisa jualan voucher tersebut juga ya, barangkali muncul orang nyari rumah, nyari apa gitu ya, wah ini ada voucher juga di sini nih, sekalian deh hubungin orangnya, itu kan bisa juga sebenarnya nanti kayak gitu ya, sambil-sambil sebenarnya bisa juga gitu. Ini saya memberikan video ya, barangkali bisa memotivasi bapak semuanya ya. Ini dia jualannya, usahanya dari kecil hingga produknya itu bisa ekspor di beberapa negara. Nah, seperti apa ceritanya, sama-sama kita dengerin ya, untuk semua ya. Coba saya play dulu. Ya awalnya kita heran gitu ya, heran, tapi campur sama senang juga gitu. Jahitan saya bisa sampai luar negeri. Awalnya sih saya produsen kulit jok motor berjalan 1 tahun, dan permasalahannya itu di cash flow, jadi si arus kasnya memang agak lambat gitu. Waktu itu susah sih jualan offline karena memang ya terbatas juga kan gitu kalau offline. Saya memilih usaha tas kanvas karena memang dari segi modal terbatas, beda dengan fashion lain gitu yang memerlukan variasi banyak gitu. Pelatihan kampus UMKM Shopee Export sangat membantu para seller buat mempelajari tentang strategi berjualan di luar negeri gitu. Sangat detail sekali itu, dari mulai judul sampai pengiriman. Kita akan belajar mengenai cara mengatur tampilan toko, kemudian juga cara memproses pesanan, sampai dengan pemanfaatan fitur-fitur marketing yang tentunya juga nanti diharapkan mempunyai dampak positif nih bagi penjualan di seller-seller yang ada di Shopee. Ternyata ekspor itu sangat mudah karena memang dari segi bahasa kan ada translate-nya juga gitu. Terus dari segi toko di setting sama tim Shopee buat sesuai dengan di negara yang tentu. Saya sudah berjualan ke negara itu Malaysia, Singapura yang paling banyak, terus Filipina. Ya awalnya kita heran gitu ya, heran, tapi campur sama senang juga gitu. Jahitan saya bisa sampai luar negeri. Ya awal-awal mah Agus yang Mawan katanya, itu jahitan Mawan katanya udah sampai luar negeri. Saya nggak juga sih, akhirnya mimpi saya bisa terwujud dengan sangat cepat gitu kan. Dan awalnya punya karyawan cuma 1, bertambah dan akhirnya sekarang sekitar 15 orang. Oke, nah itu ya Bapak Ibu semua ya ceritanya. Jadi semoga bisa menginspirasi ya. Cuman punya karyawan 1 gitu ya, akhirnya bisa bertambah, omsetnya banyak, bisa diekspor produknya hingga ke mancanegara. Semoga nih Bapak Ibu semua sini yang semangat mengikuti webinarnya, pengen seperti teman kita yang tadi. Saya doakan besok-besok bisnisnya, penjualannya bisa berkembang pesat. Amin ya Bapak Ibu semua. Amin, Ya. amin, ya Rabbal alamin. Amin. Mungkin yang punya produk, yang banyak punya reseller, besok nambah-nambah resellernya makin jaya juga jualannya. Ya, seperti itu. Oke, amin ya Bapak Ibu semua ya. Nah, ini semangat banget nih Bapak Ibu semua sini yang Oke. Nah, oke, karena semuanya paling semangat. Oke, sebentar. Oke, nah ini kita lanjutin nih. Ini baru materi intinya. Oke, sebelum ini saya tanya lagi nih, biar semangat tambah semangat. Kira-kira bisa kita lanjut untuk ke materi inti. Bapak Ibu semuanya, kalau bisa lanjut, klik lanjut nih, biar semuanya tambah semangat ya. Ini kita materinya materi inti. Mas Kalau Fadil, nanti, ya,
Sebelum masuk ke materi inti, kita mau sampaikan juga akan disediakan 2 e-wallet ya yang akan mendapatkan untuk 2 panahnya terbaik. Jadi materi 2 panahnya terbaik kita ambil dari materi ini ya Kak Fadil ya. Iya, siap. Nah ini boleh ya Catat. Dicatat ataupun Langsung nanti ditanyakan betul. melalui Q&A ya, biar gampang kita semuanya ya. Ya. Jadi jalannya sudah ada melalui Q&A. Jadi chat kita hilangkan, Q&A kita fokus di sana ya. Jadi segala pertanyaan nanti masuknya melalui Q&A. Silakan, Mas Fadil dilanjutkan. Ya, siap. Karena semua yang mau lanjut, kita bakalan lanjut. Kalau ada informasi yang penting, boleh dicatat, ditulis, ataupun kalau mau simpelnya lagi, di screenshot aja ya, biar cepat. Nanti besok-besok bisa dibaca. Tapi karena materi kita private dan konfidensial, memang kita tidak memberikan materi full ya, karena memang ini materi khusus buat peserta yang mengikuti aja ya. Jadi kalau bisa juga nggak boleh menyebarluaskan ke media sosial, cukup untuk konsumsi pribadi aja ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Gimana sih persiapan berjualan di Shopee? Gimana kita bisa mempersiapkan produk di toko di Shopee kita ini? Gitu ya, Mas Fadil, saya mau jualan di Shopee. Kira-kira apa sih yang perlu saya siapin untuk awal-awal ini? Ataupun Mas Fadil, saya udah jualan di Shopee. Kadang laku, kadang enggak. Kadang lama banget lakunya gitu ya. Kadang ini gimana sih? Apa sih yang salah? Nah, itu mungkin timbul pertanyaan seperti ini. Kadang ada hal-hal basic yang kita anggap sepele, bahwa itu sangat berpengaruh penting di toko kita. Ya, nah apa sih? Saya pengen membangun dulu pondasi kuat di toko online kita ini. Ibarat kita punya properti mungkin gitu ya, besok pasti paham lah. Kalau pondasinya bagus semuanya, orang bakal senang. Terus kalau misalnya tampilannya oke, pasti cepat laku, gitu ya. Sama juga dengan toko online ini, gitu ya. Jadi kita sebenarnya mempersiapkan hal-hal yang basic ini terlebih dahulu, ya. Jualan online pasti orang ngelihatnya visual, foto, gitu ya, foto, konten-konten kayak video. Oke, kalau foto di Shopee itu biasanya nggak usah apa namanya ya, nggak usah yang terlalu bagus banget gitu ya. Yang penting jelas, ya. Saya belum punya modal yang banyak nih Mas Fadil sewa fotografer, gitu ya. Ini aja kaedahnya, ya. Kalau ukuran seperti biasa ya, Bapak Ibu ya. Kalau maksimum itu 2 MB, kalau lebih nanti nggak bisa diupload. Jangan sampai kurang kayak 10 KB atau 10 KB, itu bakalan pecah. Saya yakin bakalan ngeblur ya. Ya kalau bisa 1,5, 1,8 gitu ya. 1,3 itu masih oke. Ya, kalau misalnya kayak 10 KB, 100 KB itu zaman-zaman dulu ya, pakai smartphone lama ya. Jadi kalau sekarang pun juga handphonenya udah bagus-bagus, cukup dengan cahaya yang cukup aja, fotonya jelas. Kalau bisa untuk foto utama, ini foto pertama kali orang melihat untuk promosi itu, backgroundnya warnanya putih aja, background warna putih, cahayanya cukup ataupun polos. Dan juga kalau bisa tanpa model terlebih dahulu, gitu ya. Kalau ini tergantung daripada produknya juga sebenarnya, gitu ya. Kalau misalnya nanti ada foto-foto lainnya itu lebih bagus, jangan upload satu foto aja, minimal 3 deh, 2 ataupun 3 kalau lebih bagus ya. 3 lebih bagus. Nanti ada sisi kiri, kanan, bawah, atas, ada kayak mungkin tadi jualan madu, manfaatnya apa, pernah di-endorse siapa aja, mungkin itu bisa jadi lebih salah satu nilai yang penting juga nantinya. Jualan baju fashion, nanti ukurannya gimana, seperti itu. Tunjukkan detail dan keunggulan juga di foto itu lebih bagus. Nah, itu foto. Biasanya orang pembeli pasti suka scroll foto. Nah, kalau mereka belanja, usahakan mereka scroll dulu ke samping. Kalau nggak ada foto-foto lainnya, mereka bakalan scroll ke bawah nanti ngelihat produknya orang lain, ya. Jadi kalau bisa kita mereka diam dulu nih di produk kita. Kalau mereka udah diam produk kita, gitu ya, mereka bakalan nanti membaca hal-hal deskripsi. Tapi sebelum deskripsi, pastikan kata
kunci untuk nama produk ini lebih maksimal agar apa? Agar orang nyari produk kita itu ketemu, pencariannya lebih bagus. Orang nggak bakalan bisa beli, belanja di produk kita kalau mereka nggak ketemu. Nyari baju, kita misalnya tadi jualannya madu gitu ya, nyari madu kita jual, padahal madunya bagus, kualitasnya oke, malah nggak ketemu madu tersebut. Nah, ini mungkin nama produknya salah ataupun kurang maksimal. Kaedahnya, kalau bisa mengikuti aspek-aspek seperti ini. Kalau kita punya merek sendiri, brand sendiri, tulis brandnya. Kategorinya apa, jenis produk itu apa. Kalau ada spesifikasinya, unggulannya, itu dicantumin. Kayak misalnya gramasinya, berapa liter, berapa gram, panjangnya, bahannya, ataupun fungsinya. Kadang itu ada orang nyari produk, nggak tahu tuh nama produknya, taunya cuman fungsinya aja, manfaatnya aja, alat untuk ini gitu ya. Jadi silakan nanti hal-hal seperti itu bisa menjadi kata kunci juga. Nah, untuk ini apa namanya, untuk halaman pertama biasanya huruf pertama itu kalau bisa huruf kapital aja biar ini ya apa namanya ya apa kelihatannya lebih rapi bagi semuanya. Jadi kadang itu ada yang orang hurufnya kapital semua gitu ya. Kalau bisa biar kelihatan lebih rapi aja, huruf awal aja yang kapital. Kemudian tidak spam kata kunci yang berlebihan, ya jangan mengulang-ulang kata. Kemudian juga tanpa emoticon, ya tanpa emoticon, terus juga tanpa hashtag simbol-simbol Bapak Ibu semuanya, agar orang nanti ketemu nyari produk yang kita apa namanya buat yang kita jual nanti seperti itu. Silahkan nanti ini boleh diikutin aja ya Bapak Ibu semuanya seperti itu. Oke, sebentar. Nah, ini coba dijawab. Saya pengen tahu nih, ya. Kira-kira Bapak Ibu semuanya, judul produk mana yang ideal? A. Nastar. B. Coki Nastar Premium 700 gram. C. Nastar Premium enak banget promo gede 700 gram. D. Nastar Klasik Nastar Premium 700 gram. Coba boleh dijawab berdasarkan yang saya jelasin tadi, A, B, C, ataupun D. Ya, ayo silahkan nih. Saya pengen tahu Bapak Ibu semua di sini tadi apakah menyimak ya ataupun sudah paham dengan yang saya jelasin tadi gitu. Oke, ada yang jawabnya B, ada yang D, ada yang C, ada yang A enggak? Oke, antara C dengan B bersaing nih ya. Oke, kita lihat dulu jawabannya ya, nanti saya lihat dulu nih. Oke, ada yang C, B, D juga. Oke, sejauh ini nggak ada yang jawab A. Oke. B, C dengan D bersaing nih ya. Oke, ini kita yang lebih ideal, yang lebih tepat ya. Biar apa? Biarnya orang nyarinya pencarian itu bagus, maksimal lah kata kuncinya itu, gitu ya. Oh, ada yang jawab A nih. Oke. Disuruh jawab A ini. Dan nggak kurang 20 orang jawab A loh ini. Oke. Baik. Oke, kita jawab, kita lihat ya. Jawaban yang paling tepat, yang ideal itu adalah apa ini ya? Nah, itu B ya. Coki Nastar Premium 700 gram. Kenapa enggak A? Ya kalau A, kalau orang nyari Nastar yang misalnya yang ukuran 700 gram gitu ya, ataupun nanti yang pengen nyari yang enak, yang promo ya, yang promo gitu, ada promonya nih, ada premiumnya nih, ataupun nanti kalau misalnya kita membuat rasa juga lebih bagus, misalnya selai nanas, selai coklat mungkin gitu ya, itu lebih bagus juga. Kadang ada orang mencari seperti itu. 700 gram. Kalau C, Nastar Premium enak banget promo gede 700 gram. Ya, kita mungkin membuatnya enak banget, tapi kan kadang kan orang nggak tahu nih
benar-benar enak atau enggak, ataupun ada promonya atau enggak, promo gede katanya ya gitu ya. Ternyata di sini nggak ada harga diskonnya, nggak ada harga coretnya, nggak ada vouchernya gitu ya. Ya sama aja enggak. Jadi itu sebenarnya yang berkaitan aja dengan kata kunci yang kita pengen maksimalin aja. Kenapa nggak D? D ini ada kata kunci yang spam. Iya. Nasarnya diikutin 2 kali. Iya. Nah, nasar klasik, nasar premium. Kalau bisa juga jangan menambahkan kata simbol-simbol yang berlebihan. Gitu Pengulangan ya. Pengulangan. Kalau Mas Fadil saya pengen membuat strip nanti itu boleh nggak ya? Nggak apa-apa. Kalau misalnya nih Choki, ini brandnya, kita kasih strip untuk apa namanya brand kita gitu ya, memisahkan brand kita dengan produk ini nggak apa-apa. Ataupun nanti misalnya Nastar Premium 700 gram selain nanas by Choki, itu boleh. Brand itu boleh di awal, boleh di akhir juga nggak apa-apa. Yang penting kita mencantumkan brand. Barangkali nanti brand kita udah terkenal, oh pengen nyari Nastar dari Choki nih gitu ya, bisa ketemu nanti seperti itu. Oke, semoga Bapak Ibu semuanya sampai di sini nanti lebih maksimal lagi gitu ya untuk menuliskan kata kunci ini ya, seperti itu. Oke. Nah, produk, kalau orang nyari produk nanti mereka bakalan membaca produk kita juga. Mas Fadil, saya nggak tahu nih kalau ngisi di produk itu apa yang perlu kita sampaikan di sana gitu ya. Nah ini boleh diikutin ini tergantung produknya ya, produk yang kita jual tergantung deskripsi nanti kita tulis. Jangan samain ya, nanti jualannya keripik ya, nanti kita misalnya kayak buat kayak rasa-rasanya itu bahannya mungkin gitu ya, keunggulannya nanti boleh ditulis aja kayak gitu. Asal Ya, jangan Mas Fadil baiknya juga bisa langsung dipraktekkan ya. Punya 2 device, satu untuk fokus di Zoom, satu lagi untuk bagaimana mempraktekkan ini, mumpung lagi masih di awal ini. Iya, Itu benar ya banget. kira-kira ya. Silahkan nanti Bapak semuanya boleh banget yang mungkin pengen praktekkan membuat beberapa hal deskripsi ini, ataupun mau screenshot juga barangkali besok lupa gitu ya, membuat deskripsi itu apa aja ya kemarin ya gitu ya. Asal jangan memasukkan nomor handphone, informasi pribadi, itu nggak boleh. Silahkan langsung WA aja kami, lebih cepat, itu nggak boleh. Silahkan follow IG kami, itu nggak boleh juga ya. IG, website, itu nggak boleh di deskripsi Shopee. Terus juga jangan menyalin deskripsi orang lain. Nanti toko kita produknya itu bisa dihapus oleh Shopee, bisa diperingatin pokoknya gitu ya. Ataupun kalau kita sering menjawab pertanyaan-pertanyaan orang ya, kita buat aja FAQ di sana. Yang sering orang tanyakan kita jelasin aja, biar orang nggak tanya berulang-ulang lagi. Itu lebih bagus banget ya. Ada orang tanya paling Kak ready nggak barangnya gitu ya. Kita bilang aja langsung ready stock, silakan langsung diorder gitu ya. Atau kita pun sini barang langsung ready, silakan langsung check out gitu. Jadi orang langsung check out aja tanpa tanya. Ataupun nanti kalau misalnya kita pre-order, silakan konfirmasi dulu ketersediaan stok gitu ya, biar orang takutnya mereka langsung order aja, kita stoknya nggak ada gitu ya, nanti bisa kena keterlambatan toko kita ya, bisa kena penalti seperti itu kalau kita terlambat. Oke. Nah, kita ini jangan juga menjual barang yang dilarang dan dibatasi oleh Pabean Indonesia, jasa kirim lokal, kirim antar negara, ataupun Kementerian Perdagangan gitu ya, kayak minyak subsidi pemerintah kita jualin lagi gitu nggak boleh ya. Barang bekas impor juga sekarang kita nggak boleh, karena dulu ada kebijakan ya, kita untuk mengunggulkan UMKM Indonesia itu nggak boleh juga seperti itu. Nanti kalau mau pengen coba-coba, jual produk ini, itu bakalan dihapus oleh Shopee ya, bakalan di ban nanti ya, seperti itu. Jual teman saya rese, itu bakalan dihapus juga, nanti nggak bisa ya hapus semua ya, seperti itu. Oke.
Nah, kita bakalan praktek gimana caranya buka toko di Shopee dalam 60 detik aja. Ya, aplikasinya aplikasi biasa yang sering kita pakai buat belanja itu langsung bisa untuk berjualan. Jadi nggak perlu lagi download aplikasi lain untuk berjualan. Cukup itu aja ya yang sering kita buat belanja. Shopee Marketplace ya, Bapak Ibu semua ya. Mungkin di sini ada yang belum punya akun Shopee, boleh angkat tangan ataupun raise hand ataupun di chat. Kira-kira ada yang belum punya akun Shopee? Sebab saya belum pernah download nih aplikasi Shopee nih. Oh ada ya, oke. Nanti buka dulu akun Shopee-nya ya. Akun Shopee-nya nanti seperti biasa aja. Cari di Google Play Store ataupun App Store ya. Install biasa. Kalau di Hong Kong mungkin App Store-nya beda ya ini ya, karena sesuai dengan region biasanya. Kalau bisa nanti atur regionnya, negaranya Indonesia, nanti masukkan nomor handphone yang ada di Indonesia, itu pasti bisa. Kalau kita jualan pun ada reseller dari brand lain juga punya reseller dari brand rumah tangga. Dia dropshipper dari Hong Kong, bisa juga jualan sebenarnya kalau dropshipper. Yang penting aplikasinya aplikasi biasa ya di Shopee. Nanti alamatnya nanti alamat di dropshipper itu aja juga bisa. Nanti boleh kita detailkan lagi seperti apa. Yang penting nomor handphone, nomor Indonesia, aplikasinya juga download seperti biasa pakai WA ya, juga bisa. Nanti OTP yang dikirim di sana atau password, udah deh. Nah, cara jualannya gimana Mas Fadil? Saya udah punya nih akunnya. Saya sudah punya akun yang sering buat belanja aja nih. Belum menghasilkan cuan nih Mas Fadil. Saya pengen nih jualan juga nih biar nambah cuan buat belanja lagi gitu ya. Caranya gimana? Nah, boleh diikutin ataupun mau praktek juga boleh ini. Ya, mungkin sambil-sambil buka handphonenya, yang online melalui laptop itu lebih gampang buka handphonenya, karena salah satu syarat nanti untuk ikut ke kelas lanjutan ada tokonya. Kita nggak bisa ngundang nih, belum ada tokonya nih, berarti belum serius nih mau ikut gitu ya. Jadi kalau bisa tokonya aktif ya, harus aktif itu maksudnya udah jadi seperti itu. Nah, caranya gimana? Saya bakal pelan-pelan buka menu saya di sini. Ini bisa anonet nggak? Anonet gitu belum bisa ya? Nggak bisa ya Pak ya? Di sini belum ada ini ya. Oke. Nah, saya di kursor aja ya. Klik saya. Silahkan nanti klik mulai jual. Ataupun ini di screenshot juga nggak apa-apa. Ya. Oke. Kalau misalnya nomor lamanya itu nggak bisa dipakai lagi, sebenarnya bisa nanti bisa kehubungin CS, ya. Pastikan itu memang benar-benar akun kita. Kalau email sudah ada, bisa kok pengajuan. Kalau misalnya nomor lamanya udah mati gitu ya, sedangkan akun saya masih ada di sini, saya pengen ubah lagi, itu bisa. Nanti boleh ke CS, nanti boleh hubungin CS yang ada di aplikasi Shopee ini. Chat dengan CS, nanti klik saya di bawah, chat dengan CS itu bisa. Gitu ya. Nanti silakan yang belum punya akun tokonya, saya mulai pendaftaran, kemudian baru kita masukkan verifikasi data kita, foto KTP. Foto KTP sekarang untuk memastikan, karena kita tak mau lagi ada penipuan-penipuan. Nah, jadi verifikasi KTP. Foto aja KTP-nya, namanya, NIK-nya, nanti verifikasi wajahnya ya, biar itu memang benar-benar akun kita. Biasanya pun kalau akun kita hilang ataupun lama, itu udah punya kita gitu ya. Kalau di Malaysia, Shopee Malaysia itu khusus jualannya di Malaysia aja gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen Shopee Indonesia, downloadnya nanti ubah region aplikasinya itu ke Indonesia dulu, baru bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya ada Shopee Malaysia, itu beda lagi, khusus di Malaysia aja soalnya. Karena itu beda-beda negara, itu beda ya. KTP ini sebenarnya bisa
kalau verifikasi untuk ini sebenarnya kalau dulu itu bisa untuk 5 akun Ibu semuanya. Tapi misalnya nanti maksimumkan aja dulu 1 akun, tapi nanti sebenarnya kita ada pengajuan lagi ya, seperti itu. Nanti boleh dicoba dulu aja. Sebenarnya kita juga nanti saya boleh update lagi ya kalau saya salah. Itu biasanya itu per dulu itu 1 KTP itu bisa 5 akun untuk berjualan kayak gitu ya. Jangan lupa buat nama tokonya, alamatnya. Kalau misalnya tadi kita di Hong Kong, kalau mau dropshipper nanti tanyain alamat daripada suppliernya ya. Misalnya dari kecamatan mana lainnya, nanti kan mereka yang bakalan kirim juga gitu ya. Infokan mereka, Kak saya dropshipper ya, nanti kalau ada orderan nanti saya infokan resinya, seperti itu. Karena resi di Shopee itu biasanya otomatis kita infokan ke mereka. Kemudian emailnya, nomor teleponnya jangan lupa klik lanjut. Nah untuk pengisian untuk pengisian sini, nama toko ya. Kalau bisa, kalau ada nama brandnya, buat nama brandnya, nama toko online-nya. Kalau nama pribadi saya Mas Fadil, boleh nggak? Boleh aja, tapi kurang oke sih sebenarnya. Karena toko ini untuk berjualan, kayak bukan media sosial ya. Jadi kalau misalnya pengen lebih kelihatan profesionalitas tokonya itu, buat nama brandnya, buat nama toko online-nya, kayak gitu. Boleh dipikirin nama toko online nanti. Alamatnya, jasa kirimnya. Jasa pengiriman ini cari yang terdekat dengan kota kita. Ataupun tadi misalnya dropshipper, tanyakan Kak, jasa kirim apa aja yang digunakan Kakak ya, gitu ya, suppliernya nanti diaktifin, gitu ya. Takutnya kalau mereka nggak aktifin ini, kita aktifin, nanti ada orderan ya, mereka susah nanti prosesnya, kayak gitu. Itu ya. Nah, kemudian aktifin kayak jasa kirim JNT, JNE, semuanya, itu semua. Baru klik kembali ke sini, baru klik lanjut. Nah seperti itu. Kalau udah klik lanjut, langsung deh tambah produknya semuanya, gitu ya. Tambah produknya, siapin foto-fotonya, siapin deskripsinya tadi. Kalau mau di catatan handphonenya itu lebih bagus. Ini mungkin boleh di screenshot juga nih caranya ya. Apa aja yang perlu kita masukkan di sini. Kayak harga nanti, kayak stoknya berapa. Ongkos kirim ini diisi dengan berat produknya. Jadi jangan khawatir, jangan takut ini ongkos kirimnya berapa ya nanti ya. Itu bakal otomatis kalau kita mengisi berat produknya yang benar, nanti dengan alamat bakalan terintegrasi dengan pembeli. Jadi bakalan terkalkulasi di sini nantinya. Berat produk adalah berat produk kotor, jangan berat produk yang bersih. Misalnya saya jualan tadi keripik misalnya 100 gram keripik tersebut, kan itu belum termasuk packing. Nanti kita tambahin misalnya packingnya 80 gram deh mungkin gitu ya, sama packingnya jadi 180 gram. Bukan berat yang 100 tadi ya, kayak gitu. Kalau jualannya misalnya furniture gede, misalnya kayak kursi, kayak meja, kadang itu kena volume di jasa kirim. Nah kita lebar, panjang, tingginya itu kita masukkan di sana. Tapi kalau misalnya produknya kecil itu nggak wajib ya, seperti itu. Oke. Nah ini boleh nanti silahkan yang lain. Yang penting itu adalah tanda bintang merah ini pokoknya diisi. Sebenarnya mudah banget, dalam satu klik aja bisa kok ya Bapak Ibu semua ya. Nggak ada yang istilah kita gaptek. Wah ini saya nggak tahu, maksudnya saya gaptek banget nih. Sebenarnya bisa aja. Klik gitu ya, isi ini, ikutin aja perintahnya, bisa sebenarnya. Ini saya memudahkan memandu di mana jalan-jalannya. Jadi tinggal Bapak Ibu semua aja gitu ya. Fotonya dimasukkan. Kalau ada video, tadi udah belajar video bagus, masukin videonya ya. Nama produknya tadi, deskripsinya dan sebagainya. Nanti baru klik tampilkan. Klik tampilkan, terus klik kirim, udah. Toko kita sudah jadi. Jadi sebenarnya sesimpel itu ya Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya sekarang pun juga
ini sebenarnya butuh 3-5 hari kerja, tapi sebenarnya saat itu pun juga langsung disetujuin ya, langsung kembali ke halaman utama, langsung kita bisa ngelihat toko kita udah jadi, nantinya ada bacaan di toko saya. Nah, Mas Fadil, kalau saya upload produk, nanti apa nih yang perlu saya atur lagi? Apakah nunggu customer aja? Ya, sebenarnya kita kalau bisa jemput bolanya. Nah, gimana caranya? Ini nih yang penting banget, orang skip kadang, gitu ya. Orang kadang ngelihat produknya oke, kadang mereka pasti mau berkunjung di toko tersebut. Kita atur profil kita sebagus mungkin biar mereka betah berlama-lama. Ya, betah berlama-lama, berdiam di toko kita, nge-scroll kalau tampilannya enak dipandang mata. Nah, kita bisa atur informasi profil toko tadi di bagian saya. Ini toko saya, kalau kita udah jadi tokonya itu di toko saya, ada nama di sini. Ini biasa kita untuk belanja nih, ngelihat tracking pesanan kita ya. Ini sampai di mana gitu ya. Kalau udah jadi toko, nanti ada menunya toko saya di sini. Itu sudah jadi toko. Kita klik pengaturan, ini pengaturan toko. Klik informasi toko. Kemudian di sini ada namanya logo tokonya diupload kalau bisa yang lebih bagus. Jangan foto selfie-nya diupload ya. Kalau misalnya ada brand logo tokonya itu diupload. Kalau misalnya belum ada, produk unggulan dulu aja nggak apa-apa ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita pengen buat deskripsi toko yang bagus itu seperti apa, nanti sejarah tokonya, kita jualannya apa aja, lokasi pengiriman itu dari mana biasanya, jam operasional itu lebih bagus, jam operasional chat jam 9 pagi sampai jam 7 malam, di luar itu slow respon gitu ya. Orderan akan dikirim sebelum jam 12 jika di order pada hari itu juga gitu ya. Lewat itu dikirim di hari selanjutnya, kan itu bisa juga. Jadi biar orang tanya kok ini nggak dikirim ya, kok saya nggak di chatnya dibalas ya gitu ya. Ini mungkin nanti bisa jadi perhatian orang juga seperti itu. Jadi silakan nanti maksimalkan untuk informasi toko ini dengan lengkap. Itu salah satu hal dasar yang kadang orang banyak skip. Padahal ini penting banget untuk semuanya, seperti itu. Ya, oke, upload produk udah, tampilan sudah oke. Nanti pengaturan halaman toko juga. Ya, sini kita lihat ada banner-bannernya, latar belakang foto tokonya. Kadang kan orang lihat kan pasti seperti itu, gitu ya. Oke, kalau misalnya logo toko, kalau produknya baju nggak apa-apa, boleh. Oh, berarti orang ini jualan fashion, ya? Itu nggak apa-apa kok, bisa kok. Ya, kalau misalnya kadang kan kita punya brand sendiri yang udah orang tahu gitu ya. Sebenarnya itu lebih bagus juga. Barangkali kita pengen membuat ataupun membuat watermark di foto kita itu dengan brand kita, jadi biar sama, itu lebih bagus juga. Jadi orang bakalan ingat, oh saya kemarin beli ini di toko ini nih, gitu ya, di brand ini nih namanya. Saya ingat nih logo tokonya yang ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada logo tokonya itu ya lebih bagus lagi, gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga lebih bagus banget, promo toko. Ini saya memperkenalkan dulu ya. Kalau cara-caranya nanti teknik prakteknya itu bakalan kita ada detail lagi di Bimbel Shopee. Kalau kita bahas malam ini nih nggak sempat. Ini juga udah lumayan lama ya semua ya. Nggak berasa nih. Kalau jualan Shopee jangan hanya sekedar upload produk terus kita tungguin. Itu bakalan lama. Kalau bisa manfaatkan fitur-fitur yang ada di Shopee, salah satunya adalah promo. Promo ini bisa kita buat sendiri. Nah, karena promosi itu untuk memikat hati calon pembeli. Ini penting banget bagi semuanya. Ya, kita spill apa aja promosi yang ada di Shopee. Nah, ini ya. Ini saya berikan dulu sekilas. Nanti cara-caranya itu detailnya di Bimbel Shopee ya, biar kita paham dulu nih ada apa aja. Tadi udah upload produk,
perbagusin halaman tokonya, step 2-nya tampilan tokonya, kemudian ketiganya adalah pasang promosi, aktifkan fitur-fitur promosi. Ada promo toko, kita bisa buat harga coret, diskon yang bisa kita lihat, voucher, orang ngelihat toko kita belanja dengan minimal tertentu, ada vouchernya, ada potongannya, diskonnya, ataupun cashbacknya. Nah, kalau pengen membuat voucher ikuti toko biar toko kita banyak pengikutnya, itu salah satu triknya juga ya, sebenarnya banyak lagi. Itu bisa kita buat di voucher ikuti toko. Paket diskon, combo hemat, hadiah dengan belanja juga bisa kita buat. Seperti itu. Ini bisa kita buat ya. Mungkin nanti kita bisa up harga misalnya 10%, oke kita diskonin 3%, 4%, besok-besok itu bisa kok seperti itu. Nah, ini di sini bisa kita lihat yang sering kita lihat gitu ya. Ini ada orang membuat apa namanya tag harga. Dia pertama kali itu input harganya 120.000. Terus dia coret, dia kasih diskon jadi 74.500. Ini kan lebih menarik nih kelihatannya nih. Gitu ya. Kemudian orang belanja dengan diskon 5.000 ya, dengan minimal belanja segini. Ataupun nggak, sebenarnya Mas Fadil saya belum banyak nih penjualan. Boleh nggak saya buat voucher tapi vouchernya kayak potongannya 500 perak. Itu nggak apa-apa. Itu bahkan tampilannya lebih menarik ya dibanding nggak ada sama sekali nih. Ya udah buat aja misalnya belanja minimal 200.000 diskon 1.000, kan orang bisa ngeklaim, ya udah klaim aja deh gitu ya, jadi bisa terpakai juga. Ataupun orang belanja 4 bisa diskon 1%, ataupun orang belanja produk ini mau nambah produk ini bisa jadi lebih murah lagi, ataupun orang belanja produk-produk ini bisa kita kasih hadiah gratis mungkin nantinya, ataupun kasih kita hadiah gratis gantungan kunci ataupun lainnya. Jadi ini lebih bisa menarik. Semakin banyak fitur-fitur yang kita aktifin di Shopee itu exposure-nya juga lebih bagus. Nah, ini ya, ini salah satu cerita, bukan cerita ya, ini salah satu trik nih sebenarnya nih. Yang kadang orang, kok saya nggak jualan Shopee kok nggak laku-laku ya? Ternyata apa nih yang kurang? Nah, mungkin ini kurangnya. Ya, promo tokonya, vouchernya. Ini saya spill dulu aja. Nanti cara pembuatannya, tekniknya gimana, berapa persen yang kita up, berapa persen yang kita ini itu ada nanti. Kalau kita bahas malam ini itu nggak cukup waktunya ya. Jadi ini saya perkenalkan dulu stepnya: upload produk, perbagusin halaman tokonya, buat promonya. Nanti di Bimbel Shopee bakal diajarin lagi kok. Yang penting malam ini kita tahu dulu ya gimana step-stepnya seperti itu. Nanti kalau misalnya pengen belajar otodidak, wah saya otodidak dulu di Mas Fadil sebelum nanti Bimbel Shopee biar lebih bagus lagi gitu ya. Ada misi penjual ini. Nanti klik misinya, ada hadiahnya yang menunggu. Nah, ini seperti apa? Misalnya nih, kita buat promosi toko, berhasil 1, nanti kita bisa klaim. Ada koin, ada nanti saldo iklan, lumayan nih untuk beriklan sedikit, coba-coba ya. Atau nanti kita bisa buat, misalnya tambah video di produk kita. Tadi udah punya produk nih, ada nih 5 produk yang ada videonya. Ada nanti misalnya kayak dapat slot untuk naikkan produk. Nah, biasanya ini untuk menambah exposure kita, bisa kita naikin produk. Nah, seperti itu ya. Jadi ini menjadi salah satu tantangan dari kita juga untuk belajar di sini. Jadi sebenarnya kita bisa otak-atik juga ya Bapak Ibu semua ya nanti di misi di Shopee ini seperti itu. Jadi silahkan nanti diikutin step-stepnya. Yang dulu mungkin baru apa produk dulu. Wah ternyata bener ya, saya belum buat promosi toko nih. Pantas toko saya sepi, pantas belum ada penjualan yang maksimal, gitu ya. Ya udah nanti bisa kita buat promo toko. Ya udah kita bisa bikin voucher ikuti toko biar orang banyak ininya ngikuti toko saya. Kita bisa broadcast pesan nanti masuk gitu ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu semua, semoga ini nanti bisa kita ikutin bersama-sama. Untuk terakhir sebelum, karena ini lumayan lama juga ya, ini terakhir saya infokan
sebelum kita ke Q&A, toko siap bersaing dengan pelatihan lanjutan dan bersama Bimbel Shopee. Kira-kira Bapak Ibu semuanya, apakah siap bersaing untuk berjualan di Shopee dari lokal mengglobal bersama Shopee? Siap Bapak Ibu semuanya? Boleh siap, dikatakan siap ya. Ini sesi terakhir. Siap. Siap ya, oke. Anita nih siap, Bu Anita ya, siap. Siap. Oke, siap bersaing ya kita ya. Nah, siap bersaing. Jangan lupa, jangan sampai di sini aja belajarnya. Karena apa yang saya sampaikan tadi memang dasar banget. Saya memberikan ini biar besok jadi sebulan itu nanti ada materi beberapa dari tim-tim Bimbel Shopee lainnya. Nanti nggak hanya ada saya pokoknya ya. Hari ini kita onboardingnya itu ya apa produk dulu ya, minimum 2. Pokoknya ada 2. Pokoknya ada 2 produk di tokonya dulu ya. Ingat 2 produk tokonya. Nanti kalau mau tanya-tanya Mas Fadil, saya terkendala upload produk karena ini itu. Tanyakan aja di dalam grup WA. Nah, ini silakan yang belum join tadi silakan join grup WA-nya ya. Karena nanti sana kalau misalnya ada info-info juga saya bakalan infokan sana. Iya, nanti, gak apa-apa, tinggal klik aja udah langsung terhubung. Iya, benar banget. Nanti di Bimbel Shopee bakalan ada lagi infonya, bakalan dikirimkan undangannya ke nomor WA Bapak Ibu semuanya yang udah mengisi pendataan kita tadi. Ya, ada 2-8 kali kurikulumnya per bulan. Nanti kalau misalnya diinfokan oleh tim Bimbel Shopee, Bapak Ibu semua silahkan share link produk lokalnya biar dibantu ikut kampanye promosi Shopee punya lokal. Silahkan share produk apanya ya biar nanti dipilih. Nanti targetnya itu kita Bapak Ibu semua bisa sukses berjualan Shopee. Yang belum pecah telur kita bantu push ya. Oh Ibu ini, Bapak Ibu ini silahkan belum aktif nih promosinya nih. Boleh nih diaktifin promosi tokonya, kita ajarin. Kita lihat nih ya tokonya. Oh ini nanti tim Shopee bakal memantau. Nanti bakalan dilihat. Wah ini gratis ongkirnya belum diaktifin. Ini ternyata orang belanjanya nggak free ongkir, pantas aja orang nggak mau belanja karena ongkirnya mahal mungkin gitu ya. Aktifin, gitu. Nanti bakal diingatin kok. Ada nanti tim Bimbel Shopee yang bakal ingatin itu. Jadi silahkan nanti diikutin aja Bimbel Shopee-nya dan program-program dari Shopee seperti itu. Nah, oke, ini nggak terasa banget, kayaknya 1,5 jam saya ngobrol, begitu nggak terasa ya. Ini mungkin kita langsung aja pindah ke Q&A biar nggak terlalu larut. Jadi jangan lupa save link ini. Nanti saya bakalan juga infokan di dalam grup WA bagi yang belum isi. Ya, saya bakalan infokan lagi. Barangkali lupa, barangkali terkendala, agar bisa kita undang ke pelatihan berikutnya. Jangan lupa ya pilih Ciputra Entrepreneurs Club. Jangan salah pilih. Nanti masuknya ke event lain ya. Pastikan Ciputra Entrepreneurs Club. Oke, saya kembalikan. Kalau masuk ke event lain kan nggak ada temennya. Iya, benar banget. Oke, kalau linknya nanti itu dibukanya melalui aplikasi Shopee. Bakalan terbuka aplikasi Shopee kita pokoknya ya. Nanti saya bakal infokan lagi ke dalam grup WA pokoknya ya, seperti itu. Ya. Oke, Pak Andrian. Pesan kita sampaikan di sini ini baru permulaan saja. Ini masih kulitnya, jangan sampai berpuas diri apa yang sudah didapatkan di malam hari ini. Karena yang sesungguhnya itu dagingnya adalah setelah kelas ini ya. Ini akan dikupas habis bagaimana supaya mengoptimalkan toko Bapak Ibu di Shopee. Ini baru kulitnya, bagaimana nanti dagingnya, ya Bapak Ibu nanti bisa rasakan manfaatnya. Baik, kita segera masuk ke Q&A ya. Mas Fadil, karena tadi kita sudah sampaikan bahwa yang kita akan jawab melalui Q&A, jadi ya melalui fitur chat kita akan abaikan karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertama kali Q&A yang masuk ini dari Bu Deni. Ya, gimana cara biar Shopee-nya rame Mas Fadil? Tadi seperti sudah dibahas ya. Iya. Oke. Bagaimana? Langsung aja Mas Fadil. Oke, Ibu Deni Widiawati, terima kasih pertanyaannya.
gimana toko saya rame? Ramenya apa nih? Rame orang kunjungin kah? Rame orang belanja? Nah itu ya. Sebenarnya orang rame berkunjung nggak mau belanja ya sama aja. Ya produknya udah kenal. Pengennya dua-duanya betul. Saya pengen rame orang berkunjung, saya pengen rame juga orang belanja. Nah, sebenarnya kita di shop itu gimana kita menarik, pertama adalah traffic ataupun ngambil exposure dari berbagai macam. Kalau mau rame dulu ya, cari traffic dulu. Misalnya tadi kita ada video, masukin di video, masukin tadi kayak misalnya di konten-konten lainnya. Ajak dulu orang berkunjung dulu di toko kita. Itu salah satu salah satu modal utama berjualan di Shopee. Traffic. Itu rame kan orang kan? Wah, orang udah rame nih. Udah rame nih berkunjung nih Mas Fadil. Yang ngelihat banyak, yang nge-like banyak. Kok belum rame nih orang belanja? Ini kira-kira apa nih gitu ya. Nah, di sini mungkin tadi kita belum memaksimalkan promosi tokonya. Ya, promosi tokonya ataupun pelayanan kita kurang. Orang chat hari ini dibalasnya 2 hari ke depan. Wah, ini orang udah beralih toko nih gitu. Jadi kalau misalnya fitur chat juga sebenarnya ini berpengaruh banget gitu ya. Kalau bisa jangan di atas 12 jam. Seperti itu. Nanti kita ini berpengaruh terhadap performa dari toko kita juga. Kalau mau jadi star seller, itu juga diperhitungkan chatnya. Nah, chatnya ini juga saya perlu infokan, kalau bisa kita yang mengakhiri, jangan pembelinya. Misalnya nih, mereka mengucapkan terima kasih Kak. Kalau kita diamin aja, ya nanti performa kita turun, kita jawab sama-sama. Ataupun nanti kalau mereka kirim stiker, ya udah kita kirim balik lagi stikernya. Jadi jangan mereka yang mengakhiri pokoknya, gitu ya. Yang intinya tadi sebenarnya traffic kita untuk maksimal terlebih dahulu. Jangan lupa nanti sesuaikan dengan kata kunci yang tadi saya infokan. Rajin-rajin naikkan produk, pasang fitur-fitur promosi toko, maksimalkan media sosial juga. Saya tidak melarang, Bapak Ibu semua berjualan di media sosial itu lebih bagus. Jualan misalnya di Instagram, Shopee, klik link bio, ataupun Shopee di sini linknya, Shopee nama linknya, ininya. Barangkali besok orang nggak nanya-nanya, oh ya di Shopee-nya, mereka langsung nyari. Biasanya seperti itu. Kadang orang malas tanya gitu ya. Kita udah lengkap nih membuat situs Shopee ini, ada link di bio gitu ya. Nah, ternyata mereka langsung aja gitu. Kalau kadang orang malas nanya gitu, oh suatu udahlah gitu ya. Itu maksimalkan juga di sosial media juga. Nah juga kalau ada pembeli-pembeli lain gitu ya, pembeli dari teman kita, saudara kita, teman-teman terdekat, minta ulasan mereka. Boleh dong nih kasih bintang 5 dulu nih gitu, biar toko besar rame. Yang bagus, itu lebih bagus juga. Ya apalagi yang berjualan awal-awal, itu bisa menambah salah satu nilai. Ya, nilai daripada toko kita biar lebih bagus juga seperti itu ya. Nanti kalau misalnya mau beriklan dan lain sebagainya, itu tahapannya ada lagi ya. Pengen belajar dari kayak affiliate marketing di Shopee, itu ada kok ya. Nanti itu pembahasannya lebih jauh lagi. Sebenarnya baik banget kita maksimalkan fitur-fitur itu. Untuk dasar ini boleh ya, seperti yang saya infokan tadi sebelumnya seperti itu Pak. Ya, oke. Mas Fadil masih semangat? Masih. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi kita agak ngebut dikit ya Mas Fadil ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, ini Dream Center Indonesia Semarang. Tolong tanya Pak, jika grup kami dari Ciputra Teleskop cukup banyak, apakah bisa dibuka bimbel khusus di Semarang? Oke. Nah, kalau bimbel itu sebenarnya Bapak semua bakal bergabung dengan UMKM lainnya. Karena kita juga masih keterbatasan dengan jadwal. Kadang jadwal itu ramai banget gitu ya. Jadi kita mengumpulkan satu UMKM tergabung di situ. Ya kalau misalnya nanti UMKM ataupun anggota dari Ciputra Entrepreneurs Club yang banyak nanti berhasil, misalnya malam ini nih 30-an orang gitu ya. 30-an orang ini langsung masuk ke bimbel Shopee, ya bakalan ketemu lagi semuanya di sana. Kalau misalnya 30 orang ini yang berhasil cuma 10, ya yang lainnya nanti bakal masuk ke batch selanjutnya lagi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau hari ini kita udah berhasil semuanya, ya bakalan ketemu lagi kok, seperti itu.
Gitu. Oke, sudah terjawab ya Pak Budi dari Drip Center Indonesia. Kemudian juga ini berikutnya ada Pak Anton. Apakah bisa Mas jualan asuransi atau properti di Shopee? Oke, ini sebenarnya di Shopee, ya oke, di Shopee itu sebenarnya ada beberapa produk-produk yang kita bisa jual, ada juga beberapa yang nggak bisa kita jual. Nah, ini nanti prosesnya bagaimana, gitu. Kadang kalau properti kan biasanya kan lebih kepada ya kita memasarkan aja sih sebenarnya, ya. Misalnya orang lain menambah exposure gitu ya, apa namanya, ya kita bisa memasarkan melalui Shopee kayak gitu. Untuk proses-prosesnya kan nanti sebenarnya kalau orang luar kota kan ya pasti harus ngeliat dulu gitu ya. Kalau misalnya asuransi, nah ini asuransi sebenarnya juga nanti kayak produk digital kayak gitu-gituan, itu sebenarnya itu bisa kita jual dengan proses pengiriman jasa kirim toko namanya. Kita nggak perlu lagi mengirimkan produk itu kayak jasa kirim pada umumnya. Itu bisa. Kita bisa daftar nanti ada pendaftarannya. Mungkin ada yang jualan software nih, maksudnya saya nggak bisa kirim softwarenya secara langsung, tapi saya pengen kirimnya melalui email, itu bisa nggak? Nanti itu bisa, ada nanti kayak jasa kirim toko kayak gitu. Jadi nanti bisa kita daftar melalui linknya, kita nggak perlu kirim barang fisiknya. Jadi kalau misalnya jasa-jasa kirim, jasa laundry, itu kayaknya agak susah ya. Jasa cuci motor gitu ya, kadang kan kita ketemu secara langsung. Nah, jadi kalau misalnya ada beberapa hal yang masih bisa kita lakukan secara transaksi di sana, orang misalnya belum percaya gitu ya, tapi mereka mau rekber nih gitu ya, kita bisa melakukan transaksi itu melalui Shopee nantinya seperti itu ya. Nanti ada jasa kirim toko namanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen kirim bukti fisiknya juga sebenarnya itu lebih bagus juga, kayak pada umumnya itu bisa kok nanti seperti itu. Next question berikutnya. Kalau saya sebagai reseller terus barang tidak standby di tangan, kita bagaimana nih cara pengirimannya? Ini dari Kediri. Oke, ini reseller ini kan pasti kita stok barang. Beda halnya dengan dropshipper. Kalau dropshipper berarti kita nggak stok barang. Kalau reseller itu kita harus stok dulu barangnya, baru kita. Kalau kita nggak ada barangnya, karena di Shopee itu sistemnya satu akun satu toko, nggak bisa kita cari toko lain ambil, itu nggak bisa. Karena kita inputnya itu satu alamat toko aja. Kalau misalnya kakaknya misalnya sebagai dropshipper punya agen yang banyak produknya, banyak stoknya, ya udah pastikan agen itu aja. Nanti infokan ke mereka, Kak saya mau jualan ya di Shopee dropshipper ya. Infokan dulu ke mereka, jangan langsung gitu ya. Infokan dulu ke mereka, nanti minta alamat mereka secara general, jangan secara jauh, kayak alamat rumah nomor berapa, cukup kayak kecamatan dan sebagainya. Tanyakan jasa kirim apa yang mereka gunakan. Tanyakan mereka pick up kah, drop off kah. Kadang di Shopee itu mereka bisa kurir datang sendiri. Kalau kita pick up, mereka belum ready, kurirnya nanti lama nunggu, kasihan. Jadi tanyakan hal-hal seperti itu. Jadi bilang ke mereka, suppliernya, Kak saya jual di Shopee ini ya, kita udah tahu semuanya. Nanti kalau sudah ada resinya kita kasih ke mereka. Jadi kalau misalnya kita nggak reseller, nggak ada barangnya, ya nggak bisa kita ambil dari beberapa hal lain. Tapi kalau mau seperti itu, kita bisa buat sistem pre-order. Nah, di pre-order Shopee itu bisa 3-30 hari, 2-30 hari. Jadi bikin aja pre-order. Wah, produk saya ini habis nih. Edit produk tersebut menjadi PO. Nanti kita stok lagi, baru kita kirim. Seperti itu salah satu untuk mensiasatinya, biar kita nggak loss orderan kayak gitu. Ya, Mas Fadil, ini keretanya udah mau deket stasiun. Sebentar lagi mau nyampe, kita percepat lagi ya. Oke, baik. Ini jawabannya mungkin hanya 1 menit aja ya. Untuk pemula bagaimana cara mempush ya penjualan sedangkan gambar sama kata kunci sudah tersedia? Apakah harus dipush dengan ads biar produk kita bisa mudah ditemukan? Oke, untuk lebih cepatnya benar banget kalau ads mudah ditemukan. Tapi saran saya kalau belum ada penjualan, jangan pakai ads dulu.
bisa boncos. Nah, Oke. ya kalau bisa Nanti kalau selebihnya diskusi lewat grup aja ya. iya benar. Kalau ads itu Oke. kalau bisa yang ada penjualan ya, maksimalkan fitur-fitur yang ada saya dulu aja kayak promosi dan sebagainya. Orang bisa ngelihat kalau kita di Shopee ads-nya ada, orang ngeklik, ternyata promosinya belum ada, ternyata belum ada terjual, orang belum yakin atau gimana. Ya benar banget, produk kita bakalan mudah ditemukan. Tapi kalau misalnya pengen, coba nanti pakai ads yang kayak produk serupa dulu aja biar nggak terlalu banyak boncos. Tapi kalau misalnya Mas Wali, saya pengen ada penjualan kah ataupun ada pengen mudah traffic dulu aja. Ya kalau pengen traffic aja ya nggak apa-apa. Ada juga fitur naikkan produk itu juga lebih bagus ya. 4 jam sekali itu bisa kita naikin biar lebih nge-boosting juga produk yang kita jual, naikkan di mana orang sering buka handphone, buka Shopee, naikkan produknya gitu. Seperti itu Pak. Semoga bisa menjawab Pak Franciscus Semarang. Dan juga ini ada pernyataan dari Pak Muhammad Irfando. Kaos HUT RI 79 Kemerdekaan Indonesia pria wanita Combat 30S. Itu udah baik. Antara unisex dengan pria wanita lebih baik mana? Oke, kalau misalnya punya mau nambahin kata kunci unisex sebenarnya bagus. Kadang kan ada orang mencari juga kaos pria, kaos wanita, kaos unisex itu bisa juga. Misalnya kaos saat ini pria wanita unisex Combat 30S itu nggak apa-apa. Kalau misalnya ada brand juga nggak apa-apa, bikin aja brandnya. Ya, bahannya cotton kah apa enggak, cottonnya berapa persen atau enggak gitu ya. Combat apa itu bahannya juga nggak apa-apa seperti itu. Itu lebih bagus juga. Itu sudah oke kok ini. Ya sudah mengerti. Oke banget ya, good banget tuh ya. Ya sudah oke. Tapi kalau misalnya mau nambahin unisexnya juga sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya kalau lebih baik pria atau wanita, kadang juga ini tergantung pencarian pembeli juga. Kadang ada orang mencari pria, kadang mencari wanita, kadang unisex. Tapi kalau mau nambahin lagi pria, wanita, unisex itu juga nggak apa-apa, gitu ya. Lebih bagus lagi kata kuncinya, kayak gitu. Oke, berikutnya pertanyaannya dari Budi Winda Rizky. KTP sudah pernah dipakai di akun lama dan akun lama sudah nggak bisa dibuka lagi. Solusinya gimana? Oke, kalau akun lama nggak bisa dibuka lagi, kalau misalnya nomor handphonenya masih aktif, itu bisa diaktifkan kembali sebenarnya. Hubungin aja CS, ataupun misalnya ada emailnya, itu masih bisa diaktifin lagi, kayak gitu. Nah, kalau misalnya KTP-nya udah pernah di akun lama, itu kalau misalnya pengen daftar kayak garis outlet itu masih bisa kok. Kayak gitu. Jadi silakan nanti dicobain aja. Tapi coba dulu aja, aktifin dulu akun lamanya dengan menghubungi CS, kasih nomor handphone kalau ada aktif lebih bagus, kalau pernah ada email juga lebih bagus lagi. Nanti bakalan dibantu untuk proses-prosesnya. Apalagi nanti bakalan ada kok kita menginformasikan bahwa itu benar-benar akun kita sesuai dengan KTP. Ya, bisa lagi kok masuk ke akun lama. Jangan lupa di bagian chat aja CS-nya kok bakalan jawab. Kalau misalnya nanti belum solve juga, nanti boleh info aja ke saya. Kayak gitu. Oke, baiklah. Sepertinya juga ada pesan sponsor ini yang terakhir. Oke, nanti ya, kalau mau beli kaosnya ada di Shopee. Oke, tapi ini masih ada kesisip satu nih. Budget ada standar berapa? Maksudnya dari ini Pak Andre ini pertanyaannya. Budget ada standar. Ini budget apa ya Pak ya? Iya, makanya. Oke, nanti disampaikan melalui grup aja ya Pak Andre. Iya, seperti apa pertanyaannya lebih detailnya lagi. Dan nggak kerasa ini sudah hampir 2 jam kita melalui acara ini, dan tiba saatnya kita akan pilih-pilih dulu ya, Mas Fadil, dari Q&A yang masuk ini kira-kira kita ambil yang terbaik 2 orang ini siapa? Oke, yang 2 orang Pak ya. Siap. Saya sih pertama memilih yang pertama, Ibu Deni Widiawati. Ya. Singkat tapi jawabannya. Iya, tapi jawabannya oke. Ini yang dibutuhkan soalnya orang ya. Dibutuhkan oleh orang banyak. Yes, ini mau ramai trafficnya atau ramai pembelinya. Nah ini dia. Nanti kita akan kupas tuntas ya di WA ya. WA grup pastinya. Yang kedua? Yang kedua adalah dari sebentar. Ini juga nih bagus nih pertanyaan ini. Biar orang nggak salah nanti ya belajarnya.
dari Franciscus Ian Sutanto yang menanyakan tentang ads ini tadi ya. Nah, Ya. itu yang Jadi dua orang kedua. penanya terbaik kita tentukan Bu Deni Widiawati dari Hong Kong dan juga ada Pak Franciscus Ian Sutanto dari Semarang. Selamat untuk para Ya. pemenang. Baik, Mas Fadil, terima kasih atas materi yang telah disampaikan dan tentunya apa pesan penutup dari Mas Fadil di kelas Shopee malam ini. Silakan. Pesan dari saya sebelumnya juga mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu teman-teman yang mengikuti webinar pelatihan kita kali ini. Enggak live dari awal hingga akhir, ini angkanya masih Keren. bertahan ya. Keren banget, 2 jempol. Ini tandanya orang-orang yang pengen sukses, yang pengen penjualannya, bisnisnya makin banyak bareng-bareng kita ya. Amin ya. Semoga ini bermanfaat, sharing-sharing bagi kita semua. Saya juga nggak menggurui, saya pengen lebih pada sharing bareng aja. Barangkali besok Bapak Ibu semua punya ilmu yang lebih bagus lagi, boleh banget. Saya juga pengen belajar lagi seperti itu ya, punya ilmu bisnis seperti ini, yang lainnya kita sharing-sharing bareng aja seperti itu gitu ya. Barangkali besok saya ke Semarang, bisa ke Jogja, Solo. Saat ini saya ada di Magelang, boleh kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bareng ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada salah kata dalam penyampaian juga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa yang belum punya tokonya, aktifin upload produknya, biar besok bisa ketemu dengan tim Bible Shopee lainnya untuk belajar lebih lagi. Jadi jangan sampai di sini aja belajarnya seperti itu. Dan mungkin ada yang mau disampaikan juga ya, setelah nanti kita ada di forum grup, komunikasinya lebih baiknya di jam kerja ya, Mas Fadil ya. Oke, iya. Pas respon ya. Iya, bener banget. Biar Oke, saya jadi kalau pas respon WA-nya juga. nanti di malam hari, kira-kira mungkin bisa dijawabnya besok gitu ya, Mas Fadil ya. Mohon bersabar saja. Yang pasti kita akan jawab gitu ya, Mas Fadil ya. Iya, saya bakalan jawab. Kalau saya respon, barangkali saya lagi mengisi pelatihan, webinar, ataupun saya lagi istirahat, tapi saya usahakan saya bakalan jawab. Apa tadi Mas? Lempem? Saya mungkin istirahat, ngisi webinar, mungkin jawab gitu ya. Tengah malam, subuh-subuh, aduh saya nggak bisa tidur, tanya Mas Fadil gitu ya. Kadang ada, saya pernah di chat itu jam 4 pagi gitu ya. Ya udah saya jawabnya jam 9, jam 10 gitu ya. Baik, yang pasti akan direspon, nggak usah khawatir ya. Terima kasih Mas Fadil untuk pesan yang sangat inspiratif tadi sebelumnya disampaikan. Banyak sekali hal yang menarik dan bermanfaat yang kita dapatkan ya di malam hari ini. Dan terima kasih telah bersedia hadir menjadi narasumber kami di acara Entrepreneurs Academy. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bergabung dalam acara sampai dengan akhir sesi ini, dan juga Mas Fadil. Jadi yang perlu disampaikan, keuntungan mengikuti kelas pelatihan Shopee ini, Bapak Ibu silakan mendapatkan pelatihan dan pendampingan khusus dari Shopee. Bapak Ibu nanti selanjutnya juga akan belajar tentang tips and trik mengelola toko melalui produknya di Shopee, dan juga tips and trik meningkatkan penjualan ya, kunjungan juga di toko Shopee. Akhir kata kami semua undur diri. Sampai jumpa lagi di acara Entrepreneurs Academy berikutnya. Pastikan amankan masa depan Anda bersama Ciputra Entrepreneurs Club, dan salam entrepreneur. Mas Fadil, salam entrepreneur Mas Fadil. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.